wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Sadri dengan NIM 091808042376. Saya berasal dari kelas B, jurusan Administrasi Publik, semester 1. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang taklid buta dengan dosen pengampu Bapak Syahrir L, SPD, MPD. Pengertian taklid. Kata taklid berarti menghiasi, meniru, menyerahkan, mengikuti, dan sebagainya. Para ulama usul mendefinisikan taklid sebagai menerima perkataan pendapat orang, padahal engkau tidak mengetahui dari mana sumber atau dasar perkataan pendapat itu. Di sini diartikan sebagai seseorang itu hanya mengikuti, tapi dia tidak mengetahui asal dari apa yang dia lakukan, apa yang dia ikuti, apakah berdasar kepada Al-Quran atau tidak. Mengapa Islam melarang taklid? Karena taklid atau kepatuhan mutlak merupakan sesuatu yang mengikat diri pada pendapat seorang alim, sehingga mengesampingkan pihak lain. Taklid buta yang diharamkan dalam syariat yaitu memahami sesuatu hal dengan cara mutlak dan membabi buta tanpa memperhatikan ajaran Al-Quran dan hadis. Hukum taklid. Hukum taklid adalah haram jika seseorang melakukan taklid pada selain mustahid. Jika taklid kepada orang soleh tetapi tidak berilmu sudah tidak boleh, apalagi bertaklid kepada orang yang sesat dalam agama. Hukumnya tentu lebih haram lagi. Tidak wajib hukumnya adalah taklid kita semua sebagai orang awam kepada para mustahid yang memang memenuhi syarat ijtihad. Penyebab terjadinya taklid. Beberapa faktor yang disebut-sebut sebagai pemicu terjadinya taklid adalah sikap fanatisme yang kuat murid-murid kepada gurunya yang cemerlang, fanatisme mazhab, lembaga pengadilan yang ditekan untuk berpedoman pada mazhab tertentu, dan terbitnya karya modifikasi fikih para imam. Dampak dari taklid. Dampak dari taklid yang pertama, takut terhadap perubahan dan kritik. Taklid buta dapat membuat seorang awam, bahkan para ulama menjadi takut pada perubahan dan kritik. Bahkan, kritik dianggap sebagai ancaman yang dapat membahayakan bagi seseorang yang menduduki posisi tertentu. Kritik akan dianggap sebagai tindakan yang tidak patuh. Yang kedua, agama dipandang sebagai sesuatu yang tidak berkembang. Taklid buta dapat menyebabkan agama dianggap sebagai sesuatu yang tidak berkembang. Artinya, penafsiran teks-teks suci mengalami penyempitan ruang atau wilayah tafsir dan teologi. Hanya kelompok tertentu yang memiliki hak untuk mengakses wilayah sakral tersebut. Yang ketiga, intoleransi. Taklid buta membuat seseorang menjadi intoleran, mudah mengkafirkan pihak lain yang tidak memiliki pandangan yang sama. Cara menghindari taklid buta. Penting untuk memahami bahwa sebagai seorang muslim, kita juga harus dapat memastikan bahwa apa yang dikatakan para ulama yang kita ikuti semuanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab semerta-merta mengikuti apa yang dikatakan para ulama tanpa memahami dalil dan sumber hukumnya akan mendorong kita pada taklid buta, yang mana itu dianggap sebagai tidak terpuji. Dari sini kita belajar sebagai seorang muslim dan muslimah, kita perlu mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita ikuti, apakah memang betul berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, kedepannya kita perlu lebih mengetahui lagi, mencari tahu lebih lanjut apakah yang kita dengar, kita ikuti itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, kesimpulan dari paparan materi saya tadi adalah kita sebagai seorang muslim dan muslimah, kita perlu mencari tahu, kita perlu lebih berhati-hati lagi dalam memilih apa yang akan kita ikuti, apa yang akan kita lakukan, dan apa yang akan kita pelajari. Jangan sampai kita melakukan hal, kita mempelajari hal yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bertaklid buta. Kita hanya mempelajari, mengikuti, tapi kita tidak tahu apa yang kita pelajari itu bersumber dari mana. Apakah sudah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.
Mungkin sekian paparan materi saya tentang taklid buta. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.